Dengan pukulan kuat, kekosongan dihancurkan, dan kemarahan di hati Ares, Dewa Perang, ditekan secara paksa olehnya. Telapak tangan penuh darah. Biaya untuk memecahkan kekosongan dengan kekuatannya saat ini tidak sedikit. Pukulan ini adalah peringatan yang dia berikan pada dirinya sendiri. Saya belum menjadi lawan Zeus, dan saya masih perlu berkembang. Sekarang, bukan waktunya untuk mengekspos kartu saya. Kemarahan Ares, Dewa Perang, berangsur-angsur ditekan. Berbalik dan menuju ke aula pertempuran. Dewa Perang Ares bukan lagi orang yang sembrono. Dia mengerti mengapa medan bintangnya berada di ujung tanduk, di tanah tandus ini. Ini tidak lebih dari sarana Zeus untuk menyeimbangkan kekuatan mereka. Selama mereka menyeimbangkan kekuatan 12 dewa tuan mereka, keinginan untuk memberontak sama saja dengan angan-angan. Ares, Dewa Perang, memiliki efektivitas tempur yang mengerikan, dan tentu saja menjadi korban dari keseimbangan kekuatan ini. Kembali ke aula suci perang, tangan Ares telah dipulihkan, dan tidak ada bekas darah. Lemparkan 2 kepala ke atas altar. Kembali ke Tuan Zeus, saya hanya menemukan 2 sekte ini, dan telah memusnahkan mereka. Aku tidak menemukan kuil dengan keilahian yang sama denganmu. Hantu Zeus muncul di atas altar. Rambutnya beruban, dan dia tidak bisa menyembunyikan usia tuanya. Siklus hidup dan mati adalah aturan dunia ini. Orang yang hidup selama ratusan juta tahun, seperti Zeus, akan dilawan oleh aturan dunia setiap hari. Dia awalnya mengandalkan iman orang percaya untuk mengintegrasikan aturan langit dan bumi, tetapi dia hampir tidak bisa menolaknya. Tapi sekarang, bagian dari aturan dunia miliknya telah diambil. Dia tidak bisa lagi menyembunyikan penuaannya sendiri. Suara tua itu menyebar. Periksa bidang bintang lagi, dan kemudian menuju ke bidang bintang perbatasan. Mungkin kuil itu tersembunyi di bidang bintang yang tidak kita kendalikan. Ares Dewa Perang mengangguk. Ya, tirai berakhir dengan cara ini. Dewa utama Zeus tidak pernah berpikir bahwa di antara 12 dewa utama yang dia andalkan selama ratusan juta tahun, akan ada pengkhianat. Apalagi, pengkhianat ini, beberapa hari yang lalu, adalah salah satu loyalis Olympus. Di dalam klan Naga Hitam, Gilgamesh muncul kembali. Raja Naga Hitam mengepalkan tinjunya, dan kedua belah pihak menemui jalan buntu untuk sesaat. Wah, Tuan Raja Naga Hitam sepertinya agak tidak disukai raja ini. Dengan itu, Gilgamesh melemparkan pil berwarna merah darah. Ini adalah obat penawar yang aku janjikan padamu. Tentu saja, apa yang kamu dapatkan dari Ares, Dewa Perang, hanyalah racun. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa mengujinya dengan orang lain. Sudut mulut Gilgamesh terangkat, seolah-olah dia sedang memegang tiket kemenangan. Hati Raja Naga Hitam tiba-tiba tenggelam. Hal ini seharusnya hanya diketahui olehnya dan Dewa Perang Ares. Gilgamesh tidak berada di pihak mereka saat itu. Bagaimana dia tahu ini? Raja Naga Hitam tampak bingung. Kamu tidak pergi saat itu? Gilgamesh tidak peduli dengan tatapan semua orang, dan berjalan lurus ke arah Raja Naga Hitam, yang tanpa sadar melangkah pergi. Gilgamesh tertawa kecil. Demi Anda yang masuk akal, Raja ini memberitahu Anda mengapa ini harus menjadi racun. Pertama, Dewa Utama Zeus sekarang hanya ingin menyelidiki secara menyeluruh semua wilayah bintang dan mencari tahu dewa-dewa yang sebanding dengannya. Di bawah premis seperti itu, apakah menurutmu dia masih tega untuk memperbaiki penawar untuk Raja Naga Hitam? Kedua, kelemahan terbesar Raja Naga Hitammu terletak pada istri Raja Naga Hitam. Jika dia mati, itu tidak baik bagiku, karena aku akan kehilangan kendali atasmu, tetapi tidak untuk Olympus. Yang dibutuhkan adalah preman yang tidak memiliki kelemahan. Ketiga, setelah membunuh Nyonya Raja Naga Hitam, semua dosa akan dibebankan kepadaku, sehingga kamu akan mengikuti Olympus dengan putus asa dan membalas dendam padaku. Tentu saja, Raja ini juga mendapat bimbingan dari ahli itu untuk mengucapkan kata-kata ini. Sekarang, Raja ini punya waktu untuk menemani Anda untuk memverifikasi semua ini. Gilgamesh menatap semua orang di suku Naga Hitam dengan seringai di wajahnya. Lain-lain, siapa yang membuatmu melihat ke atas? Selain itu, kirim seseorang ke medan bintang di mana kuil suci pertempuran berada untuk mencari berita tentang Raja Arthur. Gilgamesh memiliki perasaan terhadap Raja Arthur. Hanya saja perasaan ini terdistorsi oleh kesombongan dan keangkuhannya. Sekarang Raja Arthur menghilang tanpa jejak. Setelah mengurus masalah sepelenya sendiri, vas milik raja ini harus diambil. Dalam pusaran air yang diselimuti arus hitam, baju besi perak Raja Arthur secara bertahap terkikis oleh kabut hitam. Pola emas pedang kemenangan di tangannya surut, dan digantikan oleh sentuhan merah darah. Di luar pusaran air hitam saat ini, ada banyak orang percaya aneh yang mengenakan jubah hitam. Mereka menyembah Raja Arthur di pusaran arus hitam. Selamat datang Pangeran ke-8. Saat semua orang berteriak serempak, Raja Arthur perlahan membuka matanya, dan kabut hitam di sekitarnya diam-diam surut. Arus hitam seperti lumpur berkumpul di pedang, dan Raja Arthur jatuh ke tanah.
Seorang pria berjubah hitam yang aneh melangkah maju. Saya mohon Master Gelap untuk mencoba pedang. Wajah Raja Arthur dingin, dan dia mengayunkan pedangnya dengan santai. Darah hangat tumpah ke seluruh lantai. Raja Arthur menarik pedangnya tanpa ekspresi dan melihat ke kejauhan. Embusan angin mengguncang baju besi hitamnya. 3 tahun kemudian, serang dan lawan kuil suci. Waktu berlalu. Itu 3 tahun dalam sekejap mata. 3 tahun. Untuk seorang kultivator abadi yang berumur panjang, tampak seperti kilat. Kuil Dewa Cahaya Qin Yichen telah memenuhi kepercayaan Dewa Perang Ares, dan setelah 2 tahun pembangunan, akhirnya mengantarkan perubahan kualitatif. Orang-orang di seluruh wilayah bintang telah menjadi orang percaya di Kuil Dewa Cahaya. Perubahan dunia sedang terjadi dengan tenang di bidang bintang ini. Dari pandangan Aula Suci Zan, ada pemandangan kemakmuran yang belum pernah terlihat sebelumnya. Jual buah persik dan sumbangkan pada misi Lord Guangzhou. Siapapun yang membeli buah persik akan memiliki kesempatan untuk mengetahui sebelumnya bahwa Lord Guangzhou akan berkhotbah di sini di masa depan. Di dekat kios, beberapa orang tertawa. Hei, penjual buah persik, tahukah Anda bahwa Lord Guangzhou telah memerintahkan agar doktrin Guangzhou tidak akan menyebar di dalam jangkauan Aula Suci Zan? Penjajah buah persik mengabaikan mereka dan mengambil beberapa buah persik untuk membersihkan durinya. Kemudian dia menatap ulama di depannya. Kenapa kamu, seorang sarjana, bahkan tidak mengerti aturan Tian di Dadao? Doktrin Lord Guangzhou telah diakui oleh orang-orang di dunia, dan Lord Ares, Dewa Perang, telah membuat konsesi dan memberikan bidang bintang ini kepada Lord Guangzhou. Mengapa kamu begitu yakin bahwa Lord Ares, God of War, tidak akan memberikan bidang bintang ini kepada Lord Light untuk diurus? Beberapa orang menggelengkan kepala dan terkekeh, dan mereka tidak ragu tentang hal seperti itu. Karena sekarang kecepatan perluasan kuil cahaya jelas bagi semua orang, dan Dewa Perang Ares tidak peduli tentang itu. Bahkan dalam konfrontasi antara kuil cahaya dan kuil perang, mendukung kuil cahaya. Justru karena rangkaian tindakan inilah orang-orang di bidang bintang ini sangat optimis tentang kuil cahaya. Sarjana itu mengambil 2 buah persik secara acak. Hak untuk membeli menguntungkan.